Oke, saya akan menjelaskan pengertian HAM. HAM itu yaitu hak asasi manusia. Yang tersebut yaitu adalah hak itu adalah sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, seperti itu. Yang kedua yaitu adalah asasi ya. Ya, asasi itu bersifat sadar, pokok atau fundamental. Yang ketiga manusia ya, selayaknya manusia ya, lebih tepatnya HAM itu hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia, seperti itu. Dan hak asasi manusia itu yaitu hak dasar yang melekat pada sesuatu individu sejak lahir sebagai manusia yang berperilaku secara universal tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, bahasa, status sosial maupun pandangan politik. Hal ini bersifat asasi, artinya tidak dapat dicabut dan harus dihormati, dilindungi, serta ditegakkan oleh negara maupun masyarakat. Seperti itu. Baik, di sini saya ingin menjelaskan sejarah perkembangan HAM, di antaranya ada beberapa berikut. Yang pertama, ada di zaman kuno, Piagam Hammurabi kurang lebih tahun 1750 sebelum Masehi, hukum tertulis pertama yang mengenalkan keadilan. Piagam Cyrus 539 sebelum Masehi, Raja Persia mengakui kebebasan beragama dan penghapusan perbudakan dianggap sebagai dokumen HAM awal. Yang kedua, zaman klasik, filsafat Yunani Romawi, gagasan hak alami dan keadilan universal oleh Plato, Aristoteles, Cicero, hukum Romawi, konsep jus naturale, hukum alam yang jadi dasar pemikiran HAM modern. 3. Abad pertengahan, Magna Carta 1215 Inggris membatasi kekuasaan raja dan menjamin hak dan hukuman bangsawan. Ajaran agama Islam dan Kristen mengenalkan nilai kemanusiaan walau belum universal. 4. Zaman pencerahan abad 17 sampai dengan abad 18. John Locke, hak hidup, kebebasan dan kepemilikan. Revolusi Amerika tahun 1776 dan Revolusi Prancis tahun 1789. Muncul deklarasi yang menegaskan hak asasi semua manusia. 5. Abad 19 sampai dengan awal abad 20. Penghapusan perbudakan gerak buruh dan hak perempuan mulai diperjuangkan secara luas. 6. Pasca Perang Dunia Kedua. Deklarasi Universal HAM tahun 1948 oleh PBB menetapkan standar global hak asasi manusia, diikuti berbagai konvensi internasional tentang hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 7. Masa kini. Hak generasi 1, hak sipil dan politik, misal kebebasan berpendapat. HAM generasi 2, hak ekonomi, sosial, budaya, misal pendidikan dan kesehatan. HAM generasi 3, hak kolektif, misalnya lingkungan hidup dan pembangunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis hak asasi manusia. Di sini saya akan menjelaskan 4 jenis dari hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights, yaitu hak yang berkaitan dengan kebebasan individu. Contohnya hak untuk hidup, hak kebebasan berpendapat, dan hak kebebasan beragama. Yang kedua yaitu hak asasi politik atau political right, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan politik dan pemerintahan. Contohnya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Kemudian hak untuk membentuk partai politik. Dan yang terakhir, hak untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Yang ketiga yaitu hak asasi hukum atau legal rights, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Contohnya hak atas perlindungan hukum, hak untuk mendapatkan keadilan, dan hak untuk proses hukum yang adil. Dan yang terakhir yaitu hak asasi ekonomi atau economic right, yaitu hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak secara ekonomi. Contohnya hak untuk memiliki dan menggunakan harta, hak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak, dan
Contoh yang terakhir, hak atas perlindungan dalam pekerjaan. Demikian, terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke prinsip dasar hak asasi manusia atau HAM dalam hukum internasional. Yang pertama itu ada universalitas. Universalitas itu berarti HAM berlaku untuk semua orang di seluruh dunia, ya, tanpa memandang kebangsaan, ras, agama, jenis kelamin, atau status lainnya. Nah, ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan dilindungi oleh hukum internasional. Yang kedua ada inherensi, yang artinya HAM melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat diambil atau diberikan oleh pemerintah atau pihak lainnya. Yang artinya bahwa HAM adalah bagian tak terpisahkan dari martabat dan keberadaan manusia itu sendiri. Ketiga itu adalah ada indivisibilitas, ya. Itu artinya HAM tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. Ya, yang artinya bahwa pemenuhan hak sipil dan politik tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang terakhir ada kesetaraan. Ya, kesetaraan itu semua orang memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi. Yang berarti bahwa setiap individu itu harus diperlakukan dengan adil dan setara di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang atau statusnya. Oke, selanjutnya. Materi selanjutnya, pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM atau hak asasi manusia adalah setiap tindakan atau perbuatan seseorang, kelompok, atau institusi, terutama negara, yang secara langsung atau tidak langsung mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh hukum, tanpa dasar yang sah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Nah, berikut ada contoh pelanggaran HAM. Yang pertama ada penyiksaan oleh aparat terhadap tahanan, diskriminasi ras, agama, atau gender, perbudakan atau kerja paksa, pembunuhan tanpa proses hukum, dan penghilangan orang secara paksa. Nah, klasifikasi pelanggaran HAM dibagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Nah, pelanggaran HAM berat contohnya adalah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan penyiksaan sistematis. Nah, sedangkan contoh pelanggaran HAM ringan adalah pelarangan dalam berpendapat atau diskriminasi dalam pekerjaan. Pelanggaran hak asasi manusia. 1. Bagi individu, menyebabkan trauma, kehilangan hak hidup, kebebasan, dan rasa aman. Kedua, bagi masyarakat, menimbulkan ketakutan, ketidakadilan, dan konflik sosial. Ketiga, bagi negara, merusak citra internasional, menghambat pembangunan, dan menimbulkan instabilitas politik. Upaya pencegahan pelanggaran HAM. Yang pertama, pendidikan HAM, sosialisasi di sekolah, media, dan masyarakat. Yang kedua, peraturan yang adil. Peraturan ini membuat dan menegakkan hukum yang melindungi HAM. Yang ketiga, penguatan lembaga, memperkuat peran Komnas HAM dan aparat hukum. Yang keempat, kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Yang kelima, transparansi pemerintah. Jadi ada keterbukaan dan akuntabilitas terhadap pejabat ke publik. Lalu ada upaya penanggulangan pelanggaran HAM. Yang pertama, pelaporan kasus. Korban bisa saja melapor ke lembaga seperti Komnas HAM. Yang kedua, penyelidikan dan hukum. Proses hukum terhadap pelaku pelanggaran. Yang ketiga, ada pemulihan korban, bantuan hukum, kompensasi, dan rehabilitasi. Lalu yang terakhir, evaluasi sistem. Jadi perbaikan hukum dan lembaga agar kejadian yang lalu tidak terulang lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih.